Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di hari sekarang? Kamis malam Jumat Kliwon, minggu terakhir di bulan Roah sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Pertama-tama alhamdulillah, rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan semuanya lah pada sampai hari ini itu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabiin-tabiinnya. Oke, baik, langsung saja mohon izin kepada Bapak dosen Bapak Yahya agar saya memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit yang saya pahami dari kedua materi pada minggu ini begitu, untuk saya diskusikan atau untuk saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja Pak, karena waktu sudah malam juga, saya akan menjelaskan tentang bab 18 pada buku sejarah teks Al-Quran maupun di rekonstruksi Al-Quran sendiri pada lampiran 1 dan lampiran 2. Ya, pembahasan kali ini lebih kepada kritik kajian para orientalis barat yang juga mereka mengkaji tentang Al-Quran dan Islam pada umumnya begitu. Ada beberapa poin yang saya anggap penting dalam kajian orientalis ini, yaitu yang pertama tentang kritik terhadap kompilasi Al-Quran, di mana para orientalis itu mempertanyakan beberapa faktor ya, atau beberapa sebab yang menurut mereka itu ganjil begitu. Yang pertama itu, jika memang pada masa Kanjeng Nabi Al-Quran sudah ada tulisan dan sudah diperbolehkan menulis, kenapa sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar merasa khawatir tentang hilangnya Al-Quran begitu. Lalu kemudian dijawab dengan ilmiah begitu ya Pak, bahwa tentu rasa khawatir itu ada ketika Nabi sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sebagai satu-satunya orang yang memang dipertuankan begitu ya, intinya Nabi sebagai orang pokok masih ada. Ketika masih ada Nabi, ya mereka, para sahabat, tidak pernah merasakan hal-hal yang gusar, tidak merasa gusar terhadap hilangnya Al-Quran, karena itu sebuah kemustahilan karena nabinya juga masih ada begitu. Namun sahabat Umar dan Abu Bakar dan Umar ini kan menjabat sebagai khalifah setelah Nabi, sehingga Nabi sudah wafat, dan kegusaran mereka itu tentu berdasar karena pada masa mereka Nabi sudah tidak ada, dan merekalah yang menjadi patokan umat muslim. Para sahabat itulah yang menjadi sumber dari segala masalah yang dihadapi umat muslim, sehingga pembukuan Al-Quran pada waktu itu dianggap perlu, mengingat sudah tidak ada lagi sumber
sumber mutlaknya begitu, sumber yang otentiknya itu sudah tidak ada. Kanjeng Nabi itu sudah wafat, sehingga masalah-masalah yang ditimbulkan itu harus dibatasi oleh para sahabat begitu. Ini jawaban ini juga yang membuat yang mematahkan argumen tentang kenapa Zaid bin Sabit atau sahabat-sahabat yang lain tidak kemudian menyalin pada waktu Kanjeng Nabi. Ya karena itu tadi kan, maaf Pak, agak muncrat. Karena itu tadi Nabi masih ada begitu. Lalu selanjutnya yaitu pembahasannya, karena di dalam buku itu terdapat sekali banyak, ada berapa ya, saya baca itu ada 5 kalau nggak salah, 5 pintu masuk dari orang-orang orientalis pengkritik terhadap Al-Quran. Cuman saya akan sampaikan satu saja yang itu tadi agar mempersingkat waktu ya Pak. Jadi langsung ke upaya dari pihak orientalis untuk mengubah Al-Quran. Upaya yang pertama yaitu upaya dari Flugel itu beliau nggak usah beliau lah, dia aja, dia itu ingin atau sudah menyalin, sudah membuat mushaf cetakan sendiri, mungkin mushaf Madiin Flugel begitu ya, dengan menggunakan 7 bacaan dari 7 qiraah, sehingga Flugel itu membuat sebuah varian baru begitu di dalam bacaan, di dalam Al-Quran. Namun varian ini langsung ditolak mentah-mentah oleh umat muslim yang pada waktu itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran mushaf cetakan Flugel, karena menjadi mushaf itu, mushaf Al-Qurannya itu menjadi angkurawut, menjadi berantakan dengan masuknya 7 bacaan pada suatu buah mushaf. Seperti itu Pak. Lalu juga ada upaya dari Black Hair ini, lebih ekstrim lagi, karena Flugel Black Hair ini selain dia menyalin Al-Quran ke dalam bahasa Perancis, dia juga menambahkan atau menyisipkan 2 ayat palsu di dalam Al-Quran. Sebelumnya dia menulis atau menyalin ke dalam bahasa Perancis beratusan surat dan menambahkan beberapa suratnya. Ini ayat-ayat palsu itu mirip kayak zaman ini kali ya, zaman Kanjeng Nabi dulu kan pernah ada ayat yang diduga palsu begitu. Lalu dari Mingana ini dia mengubah tulisan Al-Quran dari beberapa yang dia merubah tulisan Al-Quran. Ada yang beberapa tulisan yang diubah sehingga tulisannya itu merusak kalimat begitu ya, dan tidak jelas, menjadikan lafadznya itu lafadz yang tidak jelas begitu. Itu yang diambil dari sejarah teks Al-Quran. Lantas di buku rekonstruksi itu juga sebenarnya hampir sama pembahasannya, yaitu tentang umat muslim dan orientalis begitu ya. Neo-orientalis apa gitu kalau umat muslim, saya lupa. Cuman di buku rekonstruksi itu lebih ke menguatkan umat muslim itu sendiri begitu ya Pak. Bagi saya terlebih dari beberapa pemaparan buku rekonstruksi itu lebih banyak dengan pembelaan terhadap kaum muslim,
tidak banyak mengemukakan kritik kepada muslim seperti yang terjadi pada kitab atau buku sejarah teks Al-Quran. Buku sejarah teks Al-Quran itu lebih banyak ungkapan-ungkapannya itu, pengkritikannya itu lebih banyak ditimbulkan. Kritik orientalis terhadap muslim maksudnya lebih banyak ditampilkan ketimbang rekonstruksi. Rekonstruksi itu sedikit sekali kritik dari orientalis yang ditimbulkan di sini. Bahkan di rekonstruksi itu lebih condong ke pembelaan muslim itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang hafalan yang menjadi sebuah akar budaya pada bangsa Arab, di mana hal itu juga tadi menurut saya juga berkesinambungan dengan pertanyaan-pertanyaan orientalis barat terhadap kenapa sih gitu kan Al-Quran kalau sudah dibukukan, kalau sudah dituliskan kemudian tidak, Umar merasa khawatir begitu. Sebetulnya ini juga menjadi jawaban itu begitu, di mana hafalan pada waktu itu sudah menjadi tradisi Arab gitu ya Pak. Selanjutnya itu kedua tentang terjemahan Al-Quran, di mana terjemahan Al-Quran ini berkembang menyusul perkembangan dari meluasnya wilayah Islam dan banyaknya orang-orang muslim yang kemudian ya muslim abangan begitu ya kira-kira, yang mereka memiliki semangat untuk ingin tahu tentang kitab sucinya, namun ya mereka nggak mengerti bahasa Arab begitu, sehingga muncullah ide untuk menerjemahkan Al-Quran. Yang terakhir yaitu tentang tafsir Al-Quran, di mana ini juga adalah kebutuhan dari umat muslim seiring dari pemahaman dan kebutuhan terhadap perkembangan zaman juga gitu, sehingga tafsir dibutuhkan untuk menyikap masalah-masalah yang hadir pada zamannya begitu. Kalau zaman dulu ya masalah zaman dulu, sekarang ya masalah zaman sekarang. Seperti itu mungkin yang bisa saya utarakan, saya sampaikan. Terlebih pada pertemuan terakhir ini memang sedikit materinya ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Namun tetap pada prinsipnya dalam pemahaman terhadap Al-Quran itu memang membutuhkan runtutan yang pasti seperti buku dari seperti kedua buku yang Bapak rekonstruksikan itu, sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya dan kawan-kawan saya sebuah buku rekomendasi yang Masya Allah, kata-katanya itu Pak sedikit pusing, terutama buku yang sejarah teks Al-Quran itu agak berbelit dan agak membingungkan menurut saya. Lalu pada pertemuan kali ini Pak, karena pertemuan terakhir, saya Pak Niam Salahuddin meminta maaf, mohon bimbingan serta doanya untuk saya dan kawan-kawan. Tentunya saya, jika pada pertemuan yang lalu, review yang lalu banyak sekali kesalahan, kekurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, juga kepada Bapak saya menginginkan agar memohon maklum apabila saya dalam penyampaian video ini dan penyampaian review ini banyak terdapat kekeliruan, baik di dalam materi ataupun di dalam tempat ya Pak. Sekian Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.